Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Dengar, Pak. Kedengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Kecuali Dina, karena Dina ini belum mikrofonnya belum tersetel nih. Dina Yusmiati. Oke, saya coba chat Dina. Dan Nendah juga. Baik, pada kesempatan yang baik ini, Senin tanggal 26 Juli 2021, kita bisa kembali bertemu pada Zoom meeting, pada virtual absen di kelas 12 IPS 2 di SMA Negeri Jatinangor. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat, tidak kurang satu apapun, ya, dan sekaligus juga siap untuk melaksanakan belajar ya, di pekan yang kedua ini, atau sesi yang kedua ini, dalam pembelajaran di semester kelima ya, semester 5, tahun ajaran 2021-2022. Jadi kalau dari segi sesinya, ini sesi yang kedua atau pekan kedua pembelajaran dari kurang lebih 19 pekan ke depan. Tapi kalau dari bulannya, ini bulan terakhir, ini pekan terakhir di bulan Juli. Gitu. Nah, saya ingin sedikit menyampaikan beberapa hal, cuma informasinya tidak langsung terkait dengan akademik ya, tapi ini lebih pada segi wali kelas ya, memberikan beberapa evaluasi di pekan yang lalu. Jadi, dan juga melihat situasi yang berkembang. Pertama, kondisi apapun yang selalu saya tekankan adalah dalam kondisi apapun kita semua itu harus belajar, gitu. Itu yang pertama ya. Itu dalam kondisi apapun. Satu. Yang kedua, syukur-syukur di kondisi yang seperti ini, guru tidak hanya melakukan, atau guru-guru kalian gitu, guru-guru kita tidak hanya melakukan aktivitas belajarnya dengan minimalis, misalnya hanya dengan WhatsApp, memberikan tugas, gitu, mudah-mudahan ya. Namun juga guru-guru kita mengembangkan pembelajarannya secara daring, entah itu menggunakan media Zoom seperti ini, atau kemudian dikombinasikan dengan bukan tugas, tapi mungkin semacam modul atau semacam materi yang di-upload atau disimpan dalam Google Classroom barangkali, atau dalam LMS lainnya. Ya, yang ketiganya barangkali juga bisa dengan menggunakan media seperti YouTube, ya, atau aplikasi-aplikasi lain yang interaktif, misalnya seperti quiz, gitu, atau aplikasi yang ada di internet ya. Yang intinya tidak hanya semata-mata memberikan tugas di WhatsApp dan selesai gitu, atau waktunya habis untuk mengabsen di WhatsApp seperti yang beberapa yang saya lihat, yang saya cermati di kelas 11 ya. Nama gitu, absen 1, 2, 3, 4, 5 gitu terus, sehingga akhirnya pelajarannya nggak ada, yang ada hanyalah daftar absen dari siswa. Tapi apapun itu ya, di posisi kalian, upayakan kaliannya sendiri yang betul-betul memaksa untuk belajar gitu. Memaksa untuk belajar. Dalam kondisi berbagai macam media yang dilakukan oleh para guru. Ya. Saya pun di dalam kapasitas saya sebagai guru dan wali kelas, ya saya menyampaikan juga ini kepada sekolah supaya pembelajarannya ya terus membaik, pelajarannya terus lebih baik gitu dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu. Gitu. Kenapa? Karena kondisi kita saat ini sudah 1,5 tahun. Jadi jangan sampai 1,5 tahun ini tidak ada perubahan dari segi belajar. Jadi jangan sampai
kita sekarang ada di bulan Juli 2021, itu sama persis belajarnya sebagaimana bulan Maret 2020, di saat COVID-19 ini baru awal-awal menghantam Indonesia gitu. Kita sudah mau 1,5 tahun ini. Sebentar lagi 2 tahun, dan entah sampai kapan. Cuman yang jelas, jaga-jaga kita panjang ya, mungkin beberapa waktu ke depan gitu, entah mungkin 3 tahun atau 4 tahun ke depan, misalnya gitu ya. Nah, kita semua sudah terbiasa dengan pembelajaran dengan daring ini. Nah, sehingga saya memberikan semacam gambaran kepada kalian atau dorongan pada kalian untuk juga sama-sama memperbaiki cara belajarnya gitu. Misalnya kalau biasanya kita sebatas belajarnya itu hanya tugas kemudian selesai, dan tugasnya pun dikerjakan oleh teman yang lain misalnya, satu. Kedua, misalnya tidak ada upaya kita untuk berkorban dari segi kuota atau fasilitas yang tersedia misalnya. Misalnya, Pak, saya nggak punya kuotanya hanya kuota chat, udah aja sampai situ, tidak berupaya memikirkan solusi lain gitu. Sementara guru mungkin sudah mulai melakukan kombinasi untuk belajarnya, misalnya menggunakan seperti ini Zoom meeting dan segala macamnya. Sementara kitanya terkendala secara kapasitas kuota misalnya. Nah, ini harus ya kalian berpikir gitu untuk, saya harus maksa ini beli kuota gitu. Nah, sekarang bagaimana cara memaksakan beli kuotanya? Nah, ini yang menjadi kurang lebih diatur gitu, dikelola oleh kalian. Nah, hal yang sederhana bagi saya begini. Misalnya dicek di warung harga kuota untuk 2 GB untuk misalnya misalnya di rumah kalian bisa membeli tri misalnya yang relatif murah. Misalnya tri itu untuk kuota 2 GB yang perdana misalnya harganya berapa? Ada 10.000 misalnya ya. Misalnya 10.000. Nah, si 2 GB ini udah simpan untuk persediaan atau dikhususkan untuk Zoom dan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan internet gitu. Jadi bukan hanya paket chat gitu ya, tapi memang untuk internet. Saya yakin kalau untuk proses belajar 2 GB barangkali ya, mungkin mudah-mudahan bisa bertahan sampai 2 minggu misalnya, 2 pekan. Gitu. Tapi kalau misalnya Pak, saya ingin lebih lagi, 20.000 misalnya 4 GB, nah mudah-mudahan itu bisa mengcover 1 pekan, 1 bulan. Tapi jangan kemudian mentang-mentang ada punya 4 GB 1 bulan itu, akhirnya kita gunakan untuk yang kepentingan yang tidak ada kaitan dengan belajar gitu. Misalnya game atau hal-hal lain lah, nonton YouTube gitu ya, yang sama sekali tidak ada kaitannya. Nah, ini yang akhirnya yang rugi ya kita juga. Gitu. Karena tadi fasilitas ya mungkin beda-beda ya kondisi kalian juga. Ada yang kondisinya di rumahnya punya WiFi, yaitu bebas lah, itu tidak terkendala apapun kalau memiliki WiFi gitu di rumah. Tapi kalau misalnya kondisinya sangat terbatas, nah dengan sangat terbatas ini kita mulai berpikir nih gimana caranya supaya saya bisa ikut serta nih seperti dengan teman-teman yang lain nih, ya, untuk bisa mengikuti aktivitas seperti Zoom di pembelajaran yang lain. Nah, kenapa saya tekankan seperti itu? Tadi, kalau tanpa ada pengorbanan, ya, baik itu pengorbanan kalian, juga pengorbanan guru, gitu. Nanti saya khawatir tidak akan ada peningkatan di pekan-pekan berikutnya, gitu. Sementara proses atau kegiatan atau kondisi seperti ini kita nggak bisa prediksi. Dulu prediksi awalnya kan, kalau waktu kita 2020, waktu bulan Maret terjadi corona, prediksi kita bulan Juni selesai gitu kan ya. Mundur lagi, bulan Agustus selesai. Mundur lagi bulan Desember selesai. Ternyata mau Juni, Juli, Agustus, bahkan Desember nggak selesai. Bahkan sampai sekarang gitu. Sekarang pun juga sama. Kita menduga-duga untuk kegiatan awal tahun ini, kegiatan di tahun 2021 bulan Juli kayaknya udah tatap muka, udah siapin sekolah itu tatap muka. Ternyata naik lagi. Gitu. Mungkin cuma seminggu, ternyata nggak terus. Ya sampai sekarang gitu, sekarang diperpanjang sampai bulan Agustus. Gitu. Nah, ya artinya
kita harus mempersiapkan skenario yang terburuk, mau tidak mau. Gitu. Jadi ada istilah hope for the best, berharap hal yang paling baik, tapi juga sekaligus prepare for the worst. Gitu. Juga harus mempersiapkan yang terburuk. Nah, skenario yang terburuk inilah yang sekarang kita tengah lakukan. Kan yang pasti itu adalah belajar secara online, itu udah pasti. Gitu. Baik itu dimulai bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang. Ini kan udah pasti ya, belajar seperti ini. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya kita tidak mau beranjak atau mengorbankan diri kita agar pembelajaran atau agar kalian mampu belajar lebih baik lagi, ya tanpa berkorban, ya kita akan gini-gini aja, gitu. Seumur umur kuat WA gitu. Sementara teman-teman yang lain, misalnya gurunya memfasilitasi untuk yang tidak hanya WA. Misalnya ada yang pakai LMS gitu, ada yang menggunakan Zoom dan segala macam. Nah, maksud saya inilah yang menjadi yang perlu kalian juga coba pikirkan ya, terkait dengan aspek pengorbanan ini, gitu ya. Dan seandainya misalnya ada kendala-kendala, nah jangan sungkan untuk menyampaikan gitu, kendala itu entah pada saya ataupun kepada guru yang bersangkutan. Dan harus lebih aktif, gitu. Kenapa harus lebih aktif? Karena proses belajar online tanpa ada inisiatif kalian, tanpa ada keaktifan kalian, ya akan terseret, akan tergusur. Dan nanti yang rugi adalah mereka yang tidak proaktif, gitu. Itu yang akan rugi. Jadi satu sisi persaingannya sekarang itu tidak seketat kalau kondisi normal. Artinya gini, dengan kondisi teman-teman yang udahlah santai aja sekarang, dia akan tersaring dengan sendirinya, akan kalah dengan mereka-mereka yang aktif. Makanya dalam kegiatan seperti ini, Zoom meeting ini saya sudah bisa menduga nih, kalian yang bergabung di sini, ini berapa orang ya? 15 orang ini, berarti 15 orang yang dia mampu mengkondisikan gitu, menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang terkini. Dan itu modal yang paling besar gitu, dibandingkan dengan teman-teman lain yang belum dapat mengikuti perubahan-perubahan itu. Gitu. Nah, perbedaannya kalau kendalanya karena situasi tadi ya, misalnya keterbatasan kuota, fasilitas dan segala macamnya, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau fasilitasnya ada, dia tidak memanfaatkan, nah, udah itu mah kegusur aja gitu. Nah, bagi teman-teman yang kondisinya tidak memungkinkan karena faktor tadi fasilitas, sinyal, kuota dan segala macamnya, nah harus berpikir ulang gitu. Kira-kira gimana nih cara menyiasati agar saya tidak tertinggal pada kegiatan pembelajaran gitu. Ini yang harus berpikir ke situ. Misalnya kalau misalnya gini ya, Zoom nggak bisa, gitu. Cuman bisa atau HP nggak ada gitu. Nah sekarang harus berpikir gimana caranya informasi belajar itu tidak tersendat gitu. Meskipun kita nggak punya handphone, nggak punya kuota dan segala macamnya. Mungkin bisa jadi ada teman dekat saya yang dekat rumah, misalnya Rizky dekat sama Sarip misalnya. Nah mungkin bisa janjian nanti, kayak kasih tahunya lamun atau Sarip nanti kasih tahunya kalau misalnya ada informasi tentang belajar, ya siap misalnya. Terus udah gitu pada saat misalnya hari Senin ada belajar tertentu, nah bisa Rizky datang ke Sarip gitu, untuk melihat misalnya gurunya menyediakan Zoom meeting gitu ya. Nah bisa berdua gitu. Atau kalaupun misalnya tidak Zoom meeting, misalnya disuruh mengakses LMS, Google Classroom, dan di situ ada mungkin materi-materi yang harus dipelajari, ya harus dikerjakan, harus didiskusikan, nah, bisa juga berdua. Gitu. Nanti cara mengsubmitnya mungkin bisa giliran. Pertama Sarip dulu yang mensubmit hasil hasil diskusinya menggunakan akun Sarip dalam Google Classroom misalnya, dan setelah itu Rizky pinjam HP-nya Sarip untuk mengupload yang punya Rizky. Itu kan bisa berkolaborasi di situ, saling tolong-menolong di situ. Jadi jangan sampai akhirnya sudah kendalanya terbatas, satu, terus nggak ada keinginan untuk mengikuti proses belajar, hilang aja sama sekali. Nah, kayak gitu mau udah ke laut gitu. Nanti muncul lagi pas UAS, nah itu lebih bahaya. Karena intinya bukan masalah ikutan ujian kemudian lulus sebetulnya, tapi yang paling penting belajarnya itu gitu dalam kondisi seperti ini,
saya harapkan kalian tetap mendapatkan apa yang diharapkan dalam proses belajar ya, dalam proses belajar. Jadi punya kompetensi gitu, lulusannya kalian punya kemampuan setelah lulus gitu. Jadi tidak sebatas lulus begitu saja dan hanya merasakan di SMA itu terdapat naonnya gitu. Nah, nggak kayak gitu. Nah, itu jadi kita sama-sama saling mendorong, saling berkorban. Saya pun juga sama. Nanti saya mengajar di Inggris Lintas Minat di hari Selasa ya besok. Saya akan sampaikan beberapa hal gitu di dalam proses belajar lintas minat ini. Ya intinya saya berupaya memperbaiki juga gitu dari proses belajar yang saya lakukan atau proses mengajar saya lakukan dalam 1 tahun ini gitu. Dan saya lihat, oh ini harus diperbaiki, oh ini nggak efektif, oh ini harus diganti. Tapi semangatnya cuma satu, semangatnya adalah bagaimana kendala-kendala ini kita menjadi terbiasa dan kualitas mengajar bagi saya dan kualitas belajar bagi kalian itu bisa meningkat gitu, bisa meningkat dalam situasi yang seperti ini. Tidak perlu kemudian dalam pemahaman kita, dalam benak kita beranggapan bahwa kayak ada ayat tatap muka, kayak normal kembali. Betul, tapi yang jelas sekarang kita berpikirnya apa yang sekarang kita rasakan, kita hadapi, nah itu yang kita lakukan. Gitu. Ya, sekarang yang paling pasti adalah dengan online, berarti online yang harus kita lakukan. Gitu. Jadi ada satu saling mendukung, saling berkorban juga, dan sekaligus ya kalian juga memperbaiki cara sikap belajar gitu. Jadi bukan anggap ya, tapi tetap bahwa Senin sampai Jumat saya harus belajar dengan durasi waktu sesuai dengan jadwal dari jam 7 sampai jam 11 gitu. Sisanya gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang mungkin tidak terselesaikan di durasi jam tersebut. Termasuk juga menggali berbagai macam tadi informasi. Misalnya tugas atau materi 1 misalnya kita belum begitu paham, itu bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain atau bisa mungkin belajar secara mandiri gitu ya. Nah ini yang paling penting. Jadi dalam kondisi ini dibutuhkan kemandirian, gitu. Harus independen. Demi apa itu? Bukan demi SMA Negeri Jatinangor sebetulnya, bukan demi saya, tapi demi mimpi kalian, demi cita-cita kalian, gitu. Demi apa yang ingin menjadi demi apa yang menjadi kebanggaan orang tua kalian. Itu sebetulnya yang harus kalian gambarkan. Kelas 3 tidak lama yang pasti ya. Dan setelah kelas 3 ini ada di antara kalian yang melanjutkan ke perguruan tinggi, ada yang mungkin memutuskan untuk tidak begitu. Tapi dua hal ini adalah dua-duanya saya yakin memiliki rencana di cita-cita kalian gitu. Nah, oleh karena itu pastikan kalian betul-betul memanfaatkan durasi waktu yang sangat terbatas ini. Ya. Begitu. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu, mangga. Tapi saya ingin nanya dulu, dalam proses belajar minggu kemarin, guru-guru gimana proses belajarnya? Apakah sudah mulai belajar atau enggak gitu? Atau kemudian belajarnya hanya menggunakan WhatsApp atau sudah mulai ada yang pakai Google Classroom dan segala macam? Ya? Saya ingin tahu dulu nih. Siapa ada yang mau menyampaikan? Belum, Pak. Sama sekali belum belajar di semua mata pelajaran. Masih menyampaikan materi yang akan dibahas. Menyampaikan materi-materi yang akan dibahas ya, baik. Nah, mudah-mudahan di pekan ini para guru mulai masuk pada materi, gitu. Dan saya berharap kalian pun bisa proaktif ya untuk belajarnya, gitu. Tapi semuanya menggunakan WhatsApp. Ada yang menggunakan selain WhatsApp tidak, misalnya menggunakan Google Classroom, Google Form. Ada, Pak. Kenapa? Ada Google GC. Oh, GC ada ya, oke. Tapi ada nggak guru yang tidak pakai GC, hanya WA aja? Banyak? Ada. Banyak atau sedikit? Lumayan, Pak. Banyak, Pak. Banyak ya. Nah, yang pakai WA itu apakah tugas-tugas tapi belum kelihatan ya? Mungkin nantilah kita akan bahas di pekan depan. Karena belum belajar juga ya di WA-nya, hanya sebatas absen gitu ya? Iya, Pak. Oke. Baik, nanti mungkin pekan depan saya ingin tahu informasi dari kalian, sehingga nanti bisa saya sampaikan di sekolah, agar
ya apa ya, mengurangi kejenuhan lah. Karena saya yakin juga kalau menggunakan WhatsApp ya itu saat minimalis banget lah gitu. Sementara kita sudah 1,5 tahun, masa dari zaman Maret 2020 sampai sekarang gayanya masih kayak gitu ya. Nah, dan saya optimis kalau kalian pasti lebih mampu mengikuti perkembangan teknologi gitu, saya yakin. Ya tinggal masalahnya kalau gurunya minimalis seperti itu ya berarti ada yang harus dibenahi di tingkat guru, di tingkat kami gitu. Ya jadi saya nanti minta informasi dari kalian untuk perbaikan kualitas belajar ya, agar ya kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan gitu. Baik, kalau ada yang mau disampaikan silakan, masih ada waktu 1 menit lagi. Ada yang mau disampaikan silakan. Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Bagi yang sampaikan juga bagi teman-teman yang tidak ikut, gitu tidak menjadi masalah karena saya sudah menyiapkan skenario-nya ya. Skenario adalah dengan cara direkam. Nanti saya akan mengupload di YouTube channel. Nanti linknya saya akan sampaikan di grup kelas untuk juga diamati oleh teman-teman yang lain. Baik, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya close ya. Terima kasih.